Smart FM. Smart Career. Smart listeners, menjadi Gen Z mungkin selalu dipandang sebelah mata begitu ya, karena apalagi selepas COVID kemarin kayak banyak banget pembahasan soal Gen Z. Gen Z yang inilah, Gen Z yang itulah, Gen Z yang generasi strawberry lah, segala macam. Tapi faktanya sekarang banyak loh Gen Z yang akhirnya ada di top position. Nah, gimana cara mereka memimpin dan gimana caranya agar mungkin Anda para karyawan yang ada di bawah Gen Z bisa menyesuaikan dengan leader Anda. Tasya Rustama akan temani dalam podcast Smart Career di kesempatan kali ini. Dan spesial di kesempatan hari ini, saya membawa narasumber seorang transformation business coach, Coach Seiska Naidacheri. Halo Coach. Halo, salam kenal. Hai, ketemu lagi kita di episode yang berbeda. Yes. Kita ngomongin leading ala Gen Z. Ini kasihan banget kalau saya bilang sih sama Gen Z, karena diasosiasikannya banyaknya negatif begitu. Betul. Kan ya. Tapi kalau Coach Seiska sendiri, Gen Z itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau aku malah suka kerja bareng sama Gen Z. Oke. Ya, karena mereka gercep, abis itu mereka kreatif, bisa menyuarakan pemikiran mereka apabila memang diberikan sebuah safe space untuk mereka berekspresi. Kata kuncinya itu. Jadi sebagai pemimpin, kalau kita sendiri aja sudah suka menghakimi mereka adalah generasi strawberry gitu ya, makanya memang agak susah sih. Makanya catatan adalah bagaimana kita sendiri juga udah bisa memfasilitasi sebuah ruang yang aman untuk mereka berekspresi. Dan itu menurut aku mereka bisa menuangkan kreativitas mereka, ide-ide mereka dengan caranya mereka ya, karena mereka punya kelebihan yaitu mereka lebih tech savvy. Gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang, apalagi ngomong tentang marketing, buat konten segala macam dengan penggunaan ChatGPT, ya kan ya. Kayak gitu sih. Jadi menurut aku Gen Z malah sekarang aku lebih prefer kerja bareng sama Gen Z, karena mereka asal sebagai pemimpin kita bisa memberikan arah yang jelas, mereka sebenarnya bisa ngikutin ritme kerja kita kayak gitu. Malah aku suka kayak gitu. Oke. Tapi ada catatan ya sebagai pemimpin, pertama selain kita bisa memberikan arah yang jelas atau tujuan yang jelas dalam perusahaan ini mau kemana, juga bisa kasih tahu purpose, the reason why we're doing what we're doing. Karena Gen Z itu mereka nggak hanya cari dari gajinya aja, tapi mereka juga cari namanya the sense of meaning atau purpose. Makanya kalau kamu sebagai pemimpin nggak tahu purpose kamu, nggak tahu visi misi kamu, ngapain Gen Z ngikutin kamu secara tidak langsung, kan kayak gitu ya. So it's really important as a leader, kamu mesti tahu tujuannya dengan jelas. Kemudian beri ruang mereka untuk berkembang. Memberikan juga ruang mereka untuk mengeksplorasi. Karena orang kreatif ya, mereka banyak opsi. Jadi kasih mereka untuk coba. Makanya sebagai pemimpin harus punya mindset fail is learning. Oke, berarti dikasih safe space. Tapi kan ada juga yang mengatakan bahwa karena perbedaan gap generasi mungkin, rebel, apa namanya, nggak bisa diatur begitu kan. Nah, ini tuh bener juga nggak sih Coach? Apa mengasosiasikan Gen Z seperti itu? Cuma mencari keuntungan pribadi begitu. Aku nggak ya. Aku mungkin salah satu pemimpin yang cukup beruntung. Aku selalu bertemu sama Gen Z yang berkualitas. Aku bertemu sama Gen Z yang mau kerja keras, yang kadang-kadang di luar jam kerja, yang kadang-kadang kerja di hari weekend. Kayak gitu. Makanya aku bilang aku pemimpin yang beruntung. Aku milenial gitu ya. Jadi aku sama tim aku bisa beda umur 14 tahun. Gitu kan, sama tim aku di sini beda 14 tahun, 15 tahun atau bakal ada yang lebih. Jadi gap itu menurut aku tidak ada, tapi masalahnya kamu sebagai pemimpin kamu mau luwes juga enggak? Karena kalau kamu patoknya masih pakai cara yang lama, kamu nggak akan bisa beradaptasi dengan cara kerja Gen Z. Jadi sebenarnya there's nothing wrong with Gen Z. Mereka cuma sebenarnya Gen Z itu malah bisa dibilang mereka bukan generasi yang sulit. Mereka generasi yang butuh pendekatan yang berbeda saja. Karena mereka adalah generasi yang sudah bisa mempunyai opsi lebih banyak, ya kan? Mereka juga bisa berani berekspresi. Sebenarnya kalau bisa kita bilang masalah-masalah yang dihadapi Gen Z ini mungkin generasi milenial juga ada. Cuman milenial lebih, mungkin karyawan yang milenial lebih memilih untuk berdiam diri saja.
tidak untuk mengutarakannya. Sedangkan Gen Z sekarang berani untuk mengutarakan apa sih ketidakpuasan dari pemimpinnya, cara kerjanya, sistemnya dan lain sebagainya. Jadi menurut aku ini adalah tantangan buat para pemimpin. Kalau kamu adalah pemimpin milenial dan di atasnya lagi, kamu mau nggak sih untuk beradaptasi? Mau nggak sih fleksibel? Mau nggak sih luas? Karena cara kerja kamu tuh jujur udah kaku banget gitu loh, udah nggak relevan lagi sama Gen Z, ya kan? Dan menurut aku bukan hanya nggak relevan lagi sama Gen Z dan juga udah nggak relevan lagi dengan dunia sekarang ini. Dunia sekarang tuh cepat, ya kan ya, dikit-dikit kita udah berubah dengan ChatGPT, teknologi, dengan ada China. You need to work fast. Pertanyaannya, yang salah mungkin bukan sekeliling kamu, kamunya yang tidak mau belajar. Kamu sendiri yang tidak mau memiliki awareness bahwa setiap perubahan itu datangnya dari diri sendiri, bukannya dari luar. Kayak gitu. Gimana mereka kalau memimpin, Coach Siska? Gen Z beberapa perusahaan aku lihat sudah mulai untuk ada di top position, instead of manager, atau mungkin sudah banyak juga startup yang sekarang di leading dengan oleh Gen Z ini. Ini cara kerja mereka tuh seperti apa sih kalau sebagai seorang leader? Dinamikanya ini. Yang pasti mereka bekerja lebih cepat tentunya ya, yang itu udah pasti. Sama menurut aku mereka akan mendatangkan hal-hal yang baru dalam perusahaan ini. Masalahnya, apakah kita siap untuk bisa menerima hal-hal baru? Karena mungkin kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya, kita lebih takut dengan resiko, ya nggak sih? Karena Gen Z lebih nggak takut resiko, jalan dulu, ya nggak coba dulu, ya nggak sih? Nah ini yang kita mau nggak sih beradaptasi seperti ini untuk berani menerima resiko itu. Sebenarnya sih resiko sebenarnya dapat dikalkulasikan ya. Tapi menurut aku Gen Z itu akan membawa hal yang baru, membawa kecepatan, membawa yang namanya agile, yang membawa flexibility. Nah ini bagaimana kita sebagai pemimpin yang milenial dan ke atas bisa beradaptasi. Kayak gitu sih. Menurut aku yang pasti mereka, menurut aku ya, mau pemimpin, mau kamu adalah yang Gen Z, milenial atau apapun itu, menurut aku kembali lagi adalah ke karakternya. Jadi mau kamu perusahaan apapun, menurut aku adalah ketika memilih pemimpin, fokus dengan karakter dan value orang itu apakah align dengan perusahaan itu. Jadi sebenarnya pemimpin itu nggak ada hubungannya dengan usia, nggak ada hubungan sama ras ataupun hal yang lainnya, tapi it's about character and values. So everyone can be leaders. Terserah kamu umurnya apa. Kalau kamu udah, apalagi ya bagi siapapun yang bisa memimpin dirinya, menurut aku itu udah petanda indikator pertama kamu layak menjadi pemimpin. Ditambah lagi dengan karakter-karakter yang mau berkembang, karakter mau mengambil tanggung jawab, karakter yang juga mau mengembangkan orang lain dan lain sebagainya. Jadi fokus dengan karakter dan value-nya, bukan usianya atau bukan karena generasinya. So focus on the right thing. Kayak gitu. Oke. Ini sesuatu hal yang benar. Tapi aktualnya di dalam perusahaan, mungkin perusahaan yang besar, di mana leadernya atau pemimpinnya itu lebih muda, mungkin dengan karyawan yang jauh di bawahnya yang umurnya, ibaratnya anak muda nih nggak tahu apa-apa udah jadi pemimpin gitu kan. Saya ibaratnya udah di sini nih 20 puluhan tahun. Nah ini gimana untuk mengatasi gap itu, Coach? Menurut aku kembali lagi ke budaya ke budaya perusahaan. Jadi kalau misal dalam perusahaan itu memang sudah diajarkan namanya senioritas, biasanya agak susah. Jadi makanya kembali lagi ke pemimpin yang paling atas, apakah bisa memfasilitasikan bahwa everyone is equal, atau yang kecil bisa belajar sama yang tua bisa belajar sama yang kecil atau yang sama yang muda. Menurut aku kembali lagi ke kultur budaya ini, ke kultur perusahaan sendiri. Tapi apabila kamu dalam perusahaan yang kultur perusahaannya tidak bisa memadai, biasanya kamu akan sulit sekali karena udah mendarah daging bahwa kamu harus menghormati yang lebih tua, lebih lama, tapi tidak berdasarkan performa, tidak berdasarkan karakter, tidak berdasarkan kompetensinya. Jadi menurut aku kembali ke perusahaannya. Kalau kita value seseorang dari kompetensi, berarti sudah tidak ada yang namanya tentang usia. Karena lihatnya dari performanya, kompetensinya, skillnya, dan karakternya. Bukan karena usianya, bukan karena lulusan universitas yang dari mana.
Ya kayak gitu. Tapi kembali lagi ke perusahaannya, menurut saya. Dan pemimpin yang paling atas, apakah dia bisa memberikan contoh seperti itu? Apabila dia bisa memberikan contoh seperti itu, semuanya akan lebih gampang. Karena dari pemimpin yang paling atas, contohnya apa, dia bisa memberikan contoh. Saya juga bisa belajar sama yang dari muda, saya juga bisa belajar sama yang lebih tua. Jadi apabila pemimpin paling atas memberikan contoh, everyone can learn from each other. Dia pasti memberikan sebuah habit, budaya yang namanya tidak membedakan yang namanya usia, tidak membedakan yang namanya kasta atau universitas dan lain sebagainya. Gitu. Sepengalaman dari Coach Siska, melihat bagaimana mungkin para Gen Z ini memimpin dan juga adanya gap usia mungkin di culture perusahaan, beberapa perusahaan yang seperti itu. Ini seperti apa untuk mendorong seperti itu ya? Karena kan namanya culture perusahaan nggak semudah itu untuk dirubah, begitu kan, Coach? Betul. Makanya saya nggak pernah, saya sebagai business coach nggak pernah mau mengubah timnya dulu. Jadi banyak yang cari sama saya, yuk coach training timnya ya. Menurut saya yang bermasalah bukan timnya. Jadi percuma timnya di training sebagus mungkin, tapi yang paling atas aja tidak bisa menjadi role model, ya sama aja. Karena bagaimanapun yang menjadi penggerak dan menjadi jiwa sebuah perusahaan itu adalah yang paling atas, pemimpinnya. Dan dia yang paling bisa menggerakkan yang namanya sebuah transformasi atau perubahan dalam perusahaan. Dia menjadi contoh, kayak gitu. Top to the bottom ya? Top to the bottom. Kalau kita ngomong secara kultur. Dan menjadi contoh harus dari atas ke bawah. Karena dengan begitu yang bawah akan lebih gampang mengikutinya. Karena kan yang atas bayar gaji ya. Iya bener. Kalau atas bawah bagus pun kan atas yang bayar gaji gue, suka-suka gue mau ngapain, kasarnya kan kayak gitu ya. Makanya aku sebagai business coach berprinsip kalau mau benahi dari atas dulu. Karena setelah dia mempunyai mindset yang benar dengan hati yang juga bisa terbuka, dia akan lebih mudah untuk mengubah ke bawah karena dia yang paling punya power di antara semuanya. Gitu. Oke. Thank you Coach untuk insight-nya. Semoga saja untuk para Gen Z yang sekarang masih struggle di perusahaan yang aduh ini culture-nya begini ya. Semoga saja bisa mendapatkan jalan hidayah kembali ke jalan yang lurus begitu ya. Oke. Kita berjumpa, semangat gitu kan. Kita kirimkan energi semangat untuk Anda. Kita ganti ke podcast selanjutnya. Jadi Anda pastikan nonton episode-episode yang lain Smart Listeners, baik itu podcast karir ataupun bisnis ataupun bincang bersama. Karena kami harus tutup di episode kali ini. Akhir kata saya Tasya Rustama dan saya Coach Siska. Kami pamit. Bye-bye. Smart FM. Smart Career. Make your future better.